bulan Juni nanti. Sampai Juni ya, dan senyum merekahnya juga di mulut semua masyarakat Indonesia. Betul, ditularkan kepada seluruh supporter dan 250 juta Pak rakyat Indonesia. 250 juta rakyat Indonesia. Saudara, ini yang kita saksikan adalah kedatangan dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang sebenarnya kalau dari jadwal tadi sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 18:35. Kedatangannya disambut langsung oleh supporter yang sudah menunggu di pintu kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta. Supporter yang sudah membawa atribut, ada dari atribut timnas Indonesia maupun juga sebagai mewakili fans Belanda, tadi sudah datang untuk memberikan sambutan yang meriah kepada Patrick Kluivert. Tampaknya mereka juga sama-sama ingin berfoto maupun juga minta tanda tangan langsung. Yang mengingat bagaimana rekam jejak dari Patrick Kluivert juga sebagai penyerang, sebagai pemain sepak bola cukup melegenda. Menurut jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya, tadi rencananya ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta akan langsung bersama iring-iringan dari federasi, akan langsung menuju hotel. Tadi rangkaian mobil sudah disiapkan. Denny lanjut di belakang ya. Sorry, lewat depan saya. Bukan. Masuk tayang nih dari Prabowo. Patrick Kluivert tadi sudah masuk ke dalam mobil dan langsung meninggalkan area Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Setelah sempat ada yang menandatangani baju dari supporter yang sudah tiba, tadi juga senyumnya merekah sekali ya. Tadi kalau kata Bung Iksan, semoga ini membawa harapan baru ya. Nah, kalau dari gimana Bung Indro, senyumnya bisa menambah optimisme dari supporter kah? Iya, kita melihat bagaimanapun juga selamat datang untuk Patrick Kluivert. Semoga bisa berhasil untuk timnas. Kita juga bisa berkaca pada Arsene Wenger ketika dulu ya, Arsene Wenger, bagaimana kritik terhadap Arsene Wenger ketika baru menduduki jabatan pelatih Arsenal. Kritiknya seperti apa dan banyak yang nggak yakin. Taunya dia bisa membawa Arsenal ke tempat tertinggi di Liga Inggris. Nah, kita berharap seperti itu juga. Namun kita meyakini bahwa perbaikan sepak bola Indonesia ini tidak bisa diserahkan kepada satu individu. Harus ada perubahan sistem yang benar dari PSSI. Harus melakukan itu, perbaikan kompetisi, perbaikan pembinaan usia dini, kompetisi usia dini. Itu harus segera dilakukan. Gitu. Jadi tidak hanya ujungnya aja gitu, timnasnya aja bagus, tapi liganya tidak baik, pembinaan usia dininya juga tidak berjalan. Nah, ini yang kita
sesalkan kalau misalnya. Yang nggak bisa dibebankan ke seorang Patrick Kluivert aja gitu ya Bung Indro. Kalau Bung Wesley gimana melihat Patrick Kluivert akhirnya sudah tiba di Jakarta, akhirnya menandai ya resmi nih sebentar lagi akan langsung bertemu dengan pemain. Gimana Bung Wesley? Ya, kita patut mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas karena selamat datang bukan untuk liburan tapi bekerja dengan cepat dengan timnya. Dan kekhawatiran saya nih Mas ini nggak tahu Mas Isan, Mas Indro setuju apa enggak, kita menyambut Patrick Kluivert sebagai mantan pemain yang top bersama Ajax, Barcelona, Milan, Newcastle, Valencia. Tapi yang kita kenal sebagai pelatih, apakah ini orangnya yang kita sambut? Itu yang saya tunggu pembuktiannya di pertandingan lawan Australia dan Bahrain. Jadi yang saya lihat adalah kita masih melihat menyambut Patrick Kluivert sebagai mantan pemain besar yang punya nama besar ketika masih bermain sebagai pesepak bola di lini depan tim nasional Belanda dan Ajax atau Barcelona dan yang lain. Dan kita harus menyambut dia sebenarnya sebagai pelatih dan belajar dari Sintayong. Sintayong itu sebagai mantan pemain nggak ngetop-ngetop amat. Ketika main di Piala Asia 1996, dia pemain cadangan di timnas Korea. Tapi sebagai pelatih bisa membawa sebuah prestasi ya, membawa klub Korea juara di Asia, membawa tim nasional Korea Selatan di Piala Dunia dan bisa mencuri perhatian ya, mengalahkan Jerman. Dan itu yang kita tunggu track record dari Patrick Kluivert. Semoga dia mencatatkan di CV-nya membawa Indonesia ke